Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 25. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Sobat Kairos, mungkin setiap kita orang percaya memiliki yang namanya pengalaman rohani. Pengalaman rohani merupakan pengalaman yang didasari oleh suatu pengertian bahwa di balik segala hal yang kita alami ada Tuhan. Demikianlah tajamnya kesaksian yang diperdengarkan oleh Petrus dalam firman Tuhan ini. Petrus memberikan suatu bukti bagaimana perkataan Daud ini mengenai Sang Mesias yang juga dinantikan oleh Daud. Sesuai dengan janji Allah, maka Daud menantikan bahwa akan duduk di atas tahtanya seorang dari keturunan Daud sendiri yang akan memerintah sampai selama-lamanya. Petrus melihat bagaimana Daud menyatakan kepercayaannya kepada Allah. Ada pengharapan dan keadilan bagi Daud, di mana pengharapan Daud tidak berhenti di suatu kerajaan yang tidak mempunyai pemandangan lagi. Allah telah memberitahukan kepadanya bagaimana jalan-jalan terbentang menuju kepada kehidupan. Sobat Kairos, dari pengakuan Petrus kepada Daud ini, ada 5 alasan yang dilihat oleh Petrus dalam kehidupan pengharapan Daud, di mana Daud selalu dekat dengan Tuhan dan mempercayai janji-janji Tuhan. Yang pertama, Allah menjawab mereka yang berseru secara intensif kepada Allah. Dengan nyaring, aku berseru kepada Tuhan. Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Yang kedua, kasih setia Allah melebihi apa yang dapat dibayangkan orang dan ajaib sifatnya. Sedangkan yang ketiga, dengan tangan kanannya yang dahulu mengantar Israel keluar dari Mesir, Tuhan tetap bertindak sebagai juru selamat mereka yang berlindung kepadanya. Yang keempat, Tuhan memelihara orang-orangnya sedemikian rupa sehingga siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Dan yang kelima, ada pengakuan bahwa Allah menyembunyikan mereka dalam naungan sayapnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikian Tuhan melindungi dan menyelamatkannya, memelihara dan menjauhkan celaka. Sobat Kairos, melalui firman ini kita diingatkan harus selalu percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Pentingnya kita senantiasa mempercayai Allah dalam segala hal dan mengandalkannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Karena itu, yang pertama Sobat Kairos,
teguh percaya senantiasa kepada Allah. Pentingnya memiliki kepercayaan yang teguh pada Allah, kita menghadapi kesulitan atau cobaan. Kita mengingat bahwa Allah adalah sumber kekuatan dan perlindungan kita. Yang kedua, Sobat Kairos, Allah tidak pernah meninggalkan dan akan selalu menopang kita. Mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Allah selalu hadir dalam hidup kita dan menjaga kita dari segala situasi. Dan yang ketiga, berrekonsiliasi dengan Allah, menunjukkan bahwa melalui Yesus Kristus kita dapat mencapai rekonsiliasi dengan Allah, bahwa keselamatan dan pemulihan penting bagi kita, umatnya. Dekatlah selalu dengan Allah. Dia akan selalu dekat dan menopang kita. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita.